saya melihat tindakan kekerasan juga pada seorang wanita ini. Dan adanya penyakit juga di sini. Perempuan dengan angka kelahiran nomor 1. Karina lahir di tanggal 1, mengalami trauma kekerasan di dalam hidupnya. Karma seperti apa yang akan terjadi pada Karina? Ngaku aja kamu, Pak. Ngaku, ini udah ada buktinya. Bu, itu cuma gosip. Mana mungkin aku selingkuh sama cewek lain. Ini apa nih? Ini nih buktinya nih, lihat nih. Gak bisa kamu lihat apa? Aku tuh nggak selingkuh. Kok kamu maksa sih? Selalu aja begitu jawaban kamu. Kalau kamu tuh ketahuan selingkuh, ini apa buktinya? Bosen. Tiap hari kerjanya berantem mulu. Bapak sama ibu nggak capek apa? Aku aja ya, nih yang ngedengerin, itu capek banget tau nggak? Ini urusan orang tua. Kamu nggak usah ikut campur. Aku ini anak kalian. Kalau mau berantem jangan di sini juga, di dalam kamar tuh sana, biar aku nggak ngedengerin. Kalau kerja bukannya dapat ketenangan, malah kayak gitu terus. Bosan tau nggak? Karina, kamu mau kemana, nak? Karina! Daripada kamu curiga terus sama aku. Ngurus aja nih. Sebel banget ya kalau main ke rumah si Karina, bapaknya itu loh. Ganjen banget. Keren, hebat. Oke tuh ya. Gue pikir lo berdua itu teman yang baik. Teman yang bisa diajak curhat, ya, cari solusi. Tapi apa? Lo berdua malah ngejelekin keluarga gue di belakang gue. Jahat lo ya. Iya, rese lo. Lo apa-apaan sih? Dia tuh marah-marah. Bukannya minta maaf, malah nyolot lo ngomong. Apa aja kan Berhenti kalian. Berantem di sini kalian pikir ini arena tinju? Mana? Ganti rugi. Ganti ruginya mana? Nih Pak, Apaan segini? Kurang ini. kita minta dia kurangnya. Yuk kita pergi. Mbak. Mana? Ganti ruginya mana? Hah? Ayo. Bapak stop. Kenapa? Ada apaan? Saya minta ganti rugi. Ini, ganti rugi dari buat Bapak. Hitung, cukup. Ya, makasih ya. Tunggu. Lo kan tadi udah nolongin gue. Jadi biar impas dan gue juga nggak mau utang budi sama lo. Apa yang harus gue lakuin? Lo mau balas utang budi lo? Yoi. Ikut gua. Di sini dia nih. Orangnya. Bima, taruhan yuk. Gue penasaran sama motor jelek lu. Lu nantangin gua? Ayo. Wah, lu nggak bisa menang. Lu tadi curang, lu dorong gua. Sini. Kacang, Taruh. Sekarang gini, mana duit taruhannya? Gua mau berobat. Duit mah gampang buat gue. Ya udah buruan bayar. Wah, lu jangan kabur lu. Wah, cemen lu. Datang juga lu. Mana sih dibayar utang gua? Gua udah bilang sama lo, gua belum ada duit beneran dah. Gua kan balapan tuh di situ. Gua menang nih, tapi nggak dapet. Dari kemarin lu terus terus. Mana sih dibayar? Seriusan gua gak ada duit. Udah. Aku udah kata
semua barang ini? Kamu pikir gampang kok belinya? Hah? Ini nasi padi. Harganya dengan hatiku yang sakit sini kamu selingkuhin. Berantem nggak ada habis-habisnya ya? Berani kamu bilang sama gua seperti itu, ah? Masuk, masuk. Nggak mau. Lepasin. Lepasin Karina. Masuk. Lepasin. Pak! Ayo, ikut kamu. Jangan hukum dia seperti ini, Pak. Dia bukan anak kecil lagi. Dia tuh nggak ada sopan santun sama kita, Bu. Karina bukan anak kecil lagi, Pak. Karina tuh udah gede. Jaga tuh mulut kamu ya. Halo! Lu ngapain marah sama gua? Gara-gara lo, gue jadi menderita. Bukan urusan gua, kan lu sendiri yang minta sama gua. Lu mau balas budi sama gua. Udah, tapi nggak gitu juga cara lo. Lo tau juga nggak? Kalau harga diri gue sampai hilang. Bukan urusan gua. Bukan urusan gua! Sekarang ya, mendingan lo pergi dari sini. Gua udah nek, gua udah sepet sama lo. Pergi! Apa ini? Lo nggak apa-apa. Sabar ya. Emang Bima tuh anaknya brengsek. Gue Arini. Gue Karina. Kalau sudah ada yang menyangkut di tubuhnya, itu artinya sudah melakukan hubungan pun gonta-ganti, tidak hanya hubungan relationship-nya ya, tetapi hubungan secara seksual. Karina, apa yang terjadi sesungguhnya? Ini Bu makanannya. Apa-apaan ini? Kamu pikir saya kesini mau minta-minta gitu? Saya tuh kesini mau beli, tahu nggak Mbak? Yaelah bawel amat sih. Udah tuh tinggal dimakan. Lu sopan banget sih. Saya jadi nggak nafsu makan. Bu, tolong kasih tahu dia ya Bu. Aduh Bu, maaf ya Bu ya. Maaf Bu. Karin, kamu ini apa-apaan sih? Sama pembeli kok kasar begitu? Emangnya kenapa? Astagfirullahaladzim, Karin. Pokoknya sekarang juga kamu pergi. Saya tidak mau ya punya pekerja seperti kamu. Lu pikir gue takut? Oke. Bapak tunggu! Pak, lebih baik kita pisah, Pak. Aku tuh udah gak tahu sama kamu. Kalau kita cerai, siapa yang biayain hidup kalian? Siapa? Hah? Anak kamu? Mana bisa dia biayain butuh kalian, hah? Dia kerjaan cuma pelayan soto. Aku nggak peduli, Pak. Itu urusan nanti. Yang penting aku tuh gak tahu sama kamu. Sakit, Pak. Sakit. Aku tuh diselingkuhin terus sama kamu. Halo Arini. Oh iya, bisa kok. Bisa banget. Sekarang gue pengangguran soalnya. Yaudah kalau gitu gue kesana sekarang ya. Soalnya gue juga lagi butuh tempat yang bisa bikin gue tenang. Karina, mau kemana kamu? Bukan urusan kalian berdua. Mendingan sekarang juga kalian urusin tuh urusan kalian berdua ya. Kalaupun kalian mau cerai, cerai aja. Bagus. Bodoh amat. Karina! Pak, urusan kita belum selesai. Pak, belum selesai urusan kita. Mau lihat deh. Erin, Nak, gue mau ngomong sama lo. Sini. Gue ada kerjaan bagus buat lo. Tapi itu pun kalau lo mau. Pokoknya apapun pekerjaannya, gue pasti mau kok. Lagian gue juga lagi kesel banget nih sama bokap gue. Dan ini saatnya buat gue ngebuktiin kalau gue itu bisa hidup tanpa dia dan gak bergantung terus sama dia. Kerjaan lo jadi gimana? Gila lo uga gue. Ini tuh bayarannya gede. Aduh udah deh, please lo gak usah paksa-paksa gue lagi.
Ya gue nggak mau pokoknya ya, nggak mau gue. Ya udahlah, kalau emang lo nggak mau, mending lo pulang bergantung sama bokap lo. Bye. Capek gue. Iya. Ya gue mau. Nah gitu dong. Ayo. Ayolah. Nih, pegang buat lo. Duit sebanyak ini buat gue. Iya, kenapa? Lo baru ya megang duit sebanyak itu? Ya udah, tapi gue nggak bisa nganterin lo ya. Gue langsung cabut. Oh ya udah nggak apa-apa kok. Gue juga bisa naik taksi sendiri nanti. Duluan ya. Iya. Lihat nih Pak, aku bisa hidup tanpa Bapak. Linda! Linda! Apa sih, Pak? Ini kan surat cerai yang kamu inginkan. Cepat tanda tangan. Oke. Sini. Tanda tangan. Nih. Aku rela melepaskan suamiku untuk ketenangan batinku. Amin. Bah. Karina. Udahlah, cowok kayak bapak itu nggak usah dipikirin lagi, nggak usah lah dipertahanin lagi. Karina, kamu dari mana, Nak? Bilang Kayaknya sama cuma ibu. nyusahin ibu sama aku doang. Iya, Nak. Kamu tuh dari mana? Bilang sama ibu. Karina, ya Allah. Darah. Ini uang semua buat ibu. Ya Allah, Nak. Ini uang dari mana? Kamu dapatkan uang sebanyak ini? Ya Bu, gak usah pakai nanya lah, ini duit dari mana, ini uang dari mana. Yang jelas, kita bisa hidup bahagia tanpa bapak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, Nak. Maafkan ibu, Nak. Selama ini ibu nggak pernah memperhatikan kamu. Ibu selalu ribut sama bapak kamu. Kalian siap? 3, 2, 1. Jangan bergerak! Ayo bangun! Arene! Pak, lepasin saya, Pak! Jangan, Pak! Lepasin saya, Pak! Lepasin saya, Pak! Ayo bangun! Mau jadi apa kalian? Masih saja berpikiran pendek. Main balap liar. Kalau sampai terjadi kecelakaan terus kalian mati. Bagaimana? Siapa yang sedih? Orang tua kalian. Maaf, Bapak wali dari siapa? Karina, Pak. Lihat tuh, akibat dia tinggal sama kamu. Jadi ketangkep polisi kan? Makanya, perhatiin yang benar. Bu, maafin Karina ya, Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Silakan, Pak. Mari. Selamat menikmati. Ada lagi yang mau dipesan? Sudah cukup. Selamat malam Pak Dimas. Malam Karina, panggil aja Mas. Seperti biasa kan Mas pesanannya? Wah,
Kamu udah hafal ya pesanan saya? Kalau begitu, saya akan segera mengantarkan pesanan Mas Dimas. Mas tunggu sebentar ya. Ada pesanan tambahan, Mas? Selain kamu tahu makanan favorit saya, kamu boleh mengenal saya lebih dalam lagi kok. Maksud Mas? Gini Karina, aku udah memperhatikan kamu lama. Ya kalau boleh, Mas juga ingin tahu kamu lebih dalam lagi. Jalan-jalan. Dimas! Dia siapa? Siapa kamu? Lo yang siapa? Ditanya malah nanya balik, gak sopan banget sih kamu. Suka-suka gue lah. Masalah buat lo. Lo berani-beraninya ya deketin Dimas lo ya? Apa-apaan sopan banget. Asal lo ya? Apa? Awas. Kamu pulang dulu, nanti aku jelasin, oke? Kenapa harus nanti-nanti sih? Sekarang aja kenapa sih? Sama aku, percaya sama aku, oke? Sekarang kamu pergi. Apaan sih? Emang dia siapa sih? Nggak siapa-siapa, dia orang gila. Papa tadi udah marahin, oke? Sekarang kita pulang, ayo Mas. Orang gila. Dia mau... Apa? Hei. Awas ya Mas kalau kamu sampai selingkuh. Masa iya aku selingkuh, hah? Kalau sampai aku tahu kamu selingkuh, aku aduin sama mama. Iya, yuk pulang. Nggak enak sama orang lain. Yuk. Nggak enak. Kamu boleh nemenin saya makan nggak? Dengan senang hati, saya menemani Bapak makan. Apaan kamu genit-genit itu sama Omong? Ih, apaan sih? Kenapa? Cemburu? Iya, kalau cemburu kenapa? Apaan kamu? Jangan ikut campur sama urusan saya. Saya punya urusan pribadi dengan dia. Yang mau ikut campur urusan Anda siapa? Dia cuma menemani saya makan kok. Kamu nemenin bapak tua ini makan, ha? Lagian cuma makan doang kali. Namanya kamu kemarin jalan sama cewek. Ih, lepasin aku. Dengerin aku dulu. Sini. Aku bisa kasih penjelasan. Aku nggak mau. Lepasin aku. Karin, kamu mau pergi kemana? Ingat, kamu itu masih ada jam kerja di sini. Pak, mulai saat ini dia keluar dari kafe ini. Ayo. Saya gimana ini? Lepasin aku. Ih, sakit. Ikut aku. Nggak mau lepasin. Ih. Kamu tahu nggak? Pekerjaan ini tuh susah banget aku dapetin. Gara-gara kamu aku jadi kehilangan pekerjaan ini. Dengerin. Mulai sekarang semua biaya hidup kamu aku yang tanggung. Kalau gitu sih, kita kan gak ada hubungan apa-apa. Lagian kamu tuh selama ini cuma modusin aku doang. Kamu kan udah menemukan cewek yang bisa bagiin kamu. Ngapain kamu deketin aku lagi? Kan udah aku bilang itu adik aku. Masa iya aku ada apa-apa sama dia? Kalau itu adik kamu tuh harusnya ngenalin ke aku dong. Bukan kayak kemarin kayak gitu. Udah aku bilang, kalau adik aku sampai tahu dia ngadu ke mama aku, nanti penyakit mama aku kambuh. Karena mama aku itu ngejodohin aku dengan cewek yang aku gak suka. Percaya dong. Bener gitu. Ya masa iya aku bohong sih sama kamu? Heh, Dimas. Cewek mana lagi ini? Lo tuh gak ada kapok-kapoknya ya ngehianatin bini lo. Loh, siapa nggak? Lo mau fitnah Dimas kalau Dimas tuh udah punya istri? Iya, gitu. Jaga ya, jaga tuh mulut. Udah, jangan ditanggepin. Bisanya bikin hati bini lo sakit mulu. Dasar playboy lo. Kamu kenapa? Kamu sakit? Ayo kita ke dokter. Karina nggak kenapa-kenapa kok Bu. Paling Karina cuma masuk angin aja.
Kalau gitu Karina masuk ke kamar dulu ya Bu ya. Tuh kamu pegang apa? Coba Ibu lihat. Bukan mana sih? Sini. Karina! Apa-apaan kamu? Kenapa kamu bisa hamil? Kenapa kamu gak bisa menjaga kasusnya kamu? Mana Dimas? Mana Dimas? Dimas! Mbak, mana yang namanya Dimas? Saya mau ketemu sama dia. Maaf Bu, jangan membuat keributan di sini. Tolong tunggu di luar saja ya. Oh enggak, saya mau ketemu dia. Mana orangnya? Dimas! Dimas! Ya, ada apa nih? Ini dia orangnya. Iya, ada apa ya Bu ya? Ada apa? Kamu harus bertanggung jawab sama anak saya. Karena apa? Kamu sudah menghamili anak saya. Apaan sih nih? Datang langsung marah-marah. Main nuduh suami saya ngehamilin anak ibu lagi. Ibu jangan sembarang ngomong ya. Mana buktinya? Ini buktinya. Suami kamu ini sudah menghamili anak saya. Enggak mungkin Bu. Bu, dengar ya. Suami saya itu orang baik Bu. Jadi nggak mungkin dia ngehamilin anak ibu. Karina, bener kan dia? Dia kan yang Dimas yang menghamili kamu? Iya kan? Saya melakukan itu karena terpaksa. Karena yang pertama, ketika saya tahu bahwa dia sudah mempunyai keluarga. Dan waktu itu umur kamu berapa? 21. Oh, baru tahun lalu. Benar. Dan karena orang tua saya tidak setuju, dan saya pun takut, akhirnya sangat terpaksa. Maafin Ibu, Nak. Ibu nyesel udah buang kamu sebelum kamu lahir ke dunia ini. Maafin Ibu. Anakku. Anakku, kamu kemana, Nak? Anakku, pergi. Maafin Ibu, pergi. Nah, dengerin aku dulu. Aku minta maaf. Oke, aku cuma minta kamu balikan sama aku. Ngapain lagi kamu kesini? Aku udah gak mau kenal lagi sama kamu. Pergi kamu dari sini, pergi. Dengerin. Lepasin aku. Gara-gara kamu gak mau tanggung jawab. Aku nyesel udah kenal sama kamu, tau gak? Pergi kamu. Dengerin penjelasan aku dulu. Ngapain kamu gangguin anak saya lagi? Pergi gak kamu dari sini? Pergi kamu dari sini, pergi. Ayo Nak, kita masuk lah. Malu sama tetangga. Ibu, usir suara bayi itu. Aku capek denger Ibu. Suruh berhenti suara bayi itu. Lihat, buka mata kamu, lihat. Itu bayi itu yang nangis. Ayo lihat itu. Nana juga anak kecil, pasti nangis lah. Berisik lo, mendingan lo diem tuh suara bayi. Mbak, maafin ya Mbak ya. Anak saya ini baru kehilangan bayi. Maafin anak saya ya Mbak ya. Makanya jaga dong Mbak anaknya. Ya Allah ya. Berisik lo, pergi. Muna, Ibu akan segera menyelamatkan kamu. Anakku. Ya ampun anakku. Jangan menculik kamu ya. Kamu. Pergi kamu. Tolong. Ini anakku. Saya diculik Pak.
Diculik. Anakku Mas. Ini istri saya. Dia begini karena baru kehilangan anaknya, Pak. Udah Bu, ambil aja Bu. Dia baru kehilangan anaknya, Mas. Makanya Pak, jagain tuh istrinya. Maaf sekali lagi, maaf. Bayi itu Mas, bayi itu bisa menggantikan anak kita yang udah hilang, yang udah nggak ada. Gila kamu ya? Kamu dituduh penculik dan masuk penjara gimana? Enggak. Udah. Kamu masih. Ayo. Anakku. Anakku mana Mas? Anakku mana? Anakku itu nggak ada gara-gara kamu. Iya, Mas ngaku masalah. Terus di mana sekarang anakku? Itu Mas, ada anak kita itu Mas. Ya ampun Mas, cepetan Mas lihat tuh Mas. Mas, itu anak kita Mas, itu. Karina, sadar dulu Karina. Gak ada siapa-siapa. Ayo dong sadar. Mas, masa Mas nggak bisa lihat sih? Itu udah jelas banget ada anak kita di situ. Mas. Gak ada apa-apa Karina, Mas ngaku masalah. Oke, Mas mau menebusnya. Mas mau nikahin kamu. Mas mau hidup sama kamu. Tapi kita tuh nggak mungkin bisa nikah Mas. Karena kamu tuh masih punya istri. Dan aku nggak mau dianggap perebut suami orang. Mas bakal ceraiin istri Mas. Mas pingin punya anak. Istri Mas nggak bisa hamil. Makasih ya udah nganterin aku. Kamu hati-hati ya sayang. Kamu masih berhubungan sama dia? Kamu tahu nggak sih? Hidup kamu tuh hancur tuh gara-gara dia. Saya pulang dulu. Udah, gak usah pakai salaman. Hati-hati ya. Ibu jangan kayak gitu dong sama Mas Dimas. Aku tuh cinta banget sama dia. Dan dia kan mau serius sama aku. Kamu itu bodoh atau apa sih? Dia itu kan udah punya istri. Ibu ini sudah pernah mengalami kalau bapak kamu tuh pernah punya wanita lain. Tapi Bu, aku tuh mencintai dia. Ya ampun Karina. Kamu belajar dong. Belajar dari pengalaman. Bu, please dong. Jangan berpikiran buruk terus sama Mas Dimas. Kamu ini dibilangin malah ngeyel. Sana kamu lah. Mas, tunggu. Mas, aku tuh belum selesai ngomong. Kenapa sih kamu gak pernah betah di rumah? Wajar aku nggak betah di rumah. Udah bertahun-tahun kita menikah dan kamu masih belum bisa kasih aku keturunan. Kamu pikir aku mau kita jadi begini, ha? Aku juga mau punya anak, Mas. Lebih baik sekarang aku cari hiburan di luar. Mas! Mas! Senang banget deh rasanya. Cepet kan aku udah hamil lagi. Iya sayang, makanya aku tuh nggak salah milih kamu yang bisa ngasih aku keturunan. Kalau gitu berarti kamu jadi dong nikahin aku. Wah, harus cepet-cepet dikasih tahu nih Bu Linda. Kok kamu jadi kayak orang bingung gitu sih? Enggak sayang, gini. Aku bakal nikahin kamu setelah anak kita lahir ya. Udah dong, jangan manyun kayak gitu. Ya, gitu dong. Kalau kamu masih berhubungan sama laki-laki itu, pergi kamu dari rumah ini. Maksud ibu apa sih, Bu? Tadi Bu Tini lihat kamu sama laki-laki itu pergi ke dokter kandungan. Tega kamu ya, mencoreng nama baik keluarga. Ibu ini kecewa sama kamu. Ibu kecewa kenapa sih, Bu?
Mas Dimas itu kan nanti mau menikahi aku setelah aku melahirkan. Bodoh kamu ya. Bener-bener bodoh jadi anak. Pergi kamu. Pergi aja kamu sama laki-laki itu. Ini kan juga cucu ibu. Ibu nggak sudi punya cucu dari hubungan sebelum menikah. Ngerti kamu? Pergi aja kamu sama laki-laki itu. Jangan pernah kembali lagi. Karina, buka pintunya Karina. Karina. Karina buka. Karina. Ada apaan sih, Bu? Karina, kamu tahu kan ini kos-kosan perempuan, ngapain kamu bawa laki-laki? Ya emang kenapa, Bu? Suka-suka saya lah. Kamu mau saya laporin ke RT biar kamu digerebek sekalian. Mas, tolong ya Mas keluar dari sini. Sayang, aku pulang dulu ya. Sekalian cari kosan baru. Sini ibu kosannya galak. Bagus deh. Kalau perlu nggak usah datang-datang lagi ke sini. Hati-hati ya sayang. Udah kan? Udah nggak ada kan cowok di sini? Udah pulang kan? Udah mendingan sekarang pulang, Bu ya. Nggak usah gangguin saya lagi. Bentar pulang, saya mau istirahat. Dibilangin kamu. Berisik! Pergi! Pergi kamu! Pergi! Sakit! Ya ampun! Mas, aku mau angkat telepon aku butuh kamu. Apa? Jadi kamu masih berhubungan dengan suami saya? Dasar kamu perempuan. Halo? Halo? Suster! Dokter! Suster! Tolong! Dokter! Sus! Dok, apa yang terjadi dengan saya, Dok? Ibu mengalami pendarahan yang cukup hebat. Akibatnya ibu kehilangan calon bayi ibu. Nah, sabar ya, Bu. Permisi. Mas Dimas, Mas. Kenapa kamu bisa coba? Hah? Kenapa kamu nggak jaga anak kita? Aku janji sama kamu, lain kali aku nggak bakalan mengulanginya lagi. Lain kali kamu bilang. Lain kali. Aku udah nggak mau sama kamu lagi. Mas Dimas, Mas jangan kayak gini, Mas. Saya minta tolong untuk memanggilkan Pak Dimas. Bilang kalau saya pengen ketemu sama dia. Mbak, saya sedang sibuk.
Ngapain lagi kamu kesini? Dimas, aku butuh banget kamu, Mas. Kamu kenapa sih menghindar dari aku? Jangan ganggu hidup aku lagi. Sekarang kamu pergi. Pergi sekarang. Kok kamu kayak gitu sama aku sih, Mas? Aku nggak bisa diginiin. Mohon. Aku bilang pergi sekarang, pergi. Cepetan pergi. Nggak mau sama kamu. Pak, sini Pak. Bawa perempuan ini pergi dari kantor ini. Kalau dia sampai datang lagi, langsung usir aja. Cepetan Pak. Nggak. Pergi, bawa dia. Mas! Dimas, berhenti! Dimas! Dimas! Mas Dimas, buka pintunya. Dasar pengecut kamu ya. Kamu udah ngancurin hidup aku. Mas Dimas, buka. Keluar. Apa-apaan sih ini? Kamu lagi ganggu orang istirahat aja. Aku mau nagih janji aku. Mas, waktu itu kan kamu janji sama aku kan? Kalau kamu tuh bakalan mau nikahin aku dan ninggalin istri kamu. Aku udah bilang, jangan ganggu hidup aku lagi. Mas, kok tega banget sih sama aku? Kamu kayak gini. Aku nggak mungkin ninggalin dia. Karena dia sekarang lagi mengandung anak aku. Paham? Apa? Aku bilang mengandung anak kamu. Waktu itu kamu bilang sama aku kalau istri kamu itu gak bakalan bisa punya anak. Ya kan? Aku juga nggak tahu kalau akhirnya dia hamil. Tapi yang pasti, sekarang aku sudah sangat bahagia. Apaan sih kamu? Udah, gak usah banyak ngomong kamu. Artinya ini tuh karma buat kamu. Siapa suruh sudah berhubungan dengan suami orang lain? Aku juga butuh banget. Udah deh, Udah sayang. Kamu harus jaga kandungan kamu, oke ya? Udah tinggalin aja. Mas Dimas. Buka Mas. Ampun, Mas. Maafin Karina ya, Bu. Karina memang bodoh. Bu, Karina mohon ampun sama Ibu. Aku mohon. Ibu kenapa kamu? Artinya yang kedua ini setelah kamu tahu dia sudah punya istri, kamu tetap mau? Saya tidak tahu bahwa dia sudah mempunyai istri. Dan kamu tahu dia punya istri sejak? Awalnya dia berbohong. Dia bilang bahwa dia tidak mempunyai istri. Dan semakin saya gali lagi, ternyata dia mengaku. Dan dia bilang dia sudah cerai dengan istrinya, istri yang sah. Pergi kamu! Jangan ganggu aku lagi. Pergi kamu! Pergi! Jangan ganggu Ibu lagi. Pergi! Pergi kamu! Pergi! Kamu kenapa? Kamu kenapa begini? Aku sedih melihat kamu begini. Tidak, Bu. Itu saja. Ada anakku di situ. Kamu kenapa begini, Nak? Ibu sedih melihat kamu. Ya Allah, nggak ada apa-apa pun di situ, Nak. Kenapa begini,
dong, nak. Ibu sedih melihat kamu, nak. Ayo kita berobat ya. Kamu jangan putus asa. Kamu pasti sembuh. Pasti sembuh anak ibu. Enggak, Bu. Gak ada alasan lagi buat Karina hidup di dunia ini. Enggak mau. Enggak sayang, enggak. Kamu harus semangat ya. Kamu harus semangat sembuh. Anak ibu harus semangat sembuh. Ya Allah, kamu harus kuat. Ada ibu dekat kamu. Benar, Bu. Dia sedang sakit yang sangat serius. Iya Mbah, benar sekali Mbah. Anak saya ini sering histeris, ketakutan, kesakitan. Gara-gara ada luka dalam perutnya. Tapi Mbah, kata tetangga saya, anak saya ini kena guna-guna Mbah. Apa benar Mbah? Benar. Apa kata tetangga ini? Selain sakit di dalam perutnya, dia juga terkena guna-guna dari seorang lelaki yang telah menghamilinya. Bu, dia juga sangat sulit untuk melupakan laki-laki itu, kan? Benar Mbah, benar. Mbah, tolong sembuhkan anak saya Mbah. Saya ingin anak saya ini cepat sembuh Mbah. Berikan ini. Dan pastikan dia selalu mengusap wajahnya pada pagi dan malam hari. Iya Mbah. Iya. Enggak. Aku nggak diguna-guna. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Jangan percaya sama dia. Aku nggak diguna-guna. Aku nggak diguna-guna. Kamu. Aku nggak diguna-guna. Sabar. Ustadz, tolong anak saya Ustadz. Dukun itu bohong, Bu. Saya tidak melihat ada guna-guna di sini. Karina sakit karena stres kehilangan anaknya. Sebaiknya Karina banyak-banyak berdoa untuk anaknya agar Karina dan anaknya bisa lebih tenang. Iya Ustadz. Makasih Ustadz. Iya, Bu. Saya akan membantu Ibu semampu saya. Karina, kamu harus menghargai diri kamu sendiri. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan hidup lebih lama meski menginginkannya. Seharusnya kamu lebih menghargai kehidupan yang diberikan sama Allah kepada kamu. Aku sudah terlalu banyak melakukan kemaksiatan, Ustadz. Apakah Allah masih mengasihi aku dan mau mengampuni segala perbuatan yang sudah aku lakukan? Allah itu Maha Pengasih dan Pengampun, Karina. Siapapun yang ingin kembali ke jalannya, Allah akan memberikan jalan kepadanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Kamu udah paham? Sedikit. Silakan duduk Pak Ustadz. Sebentar ya Pak Ustadz. Pak Ustadz mau minum apa? Saya buatin. Nggak usah repot-repot, Bu. Lebih baik Ibu tetap di sini. Saya mau menyampaikan hal serius. Oh, bicara serius ya. Sebentar ya Pak Ustadz. Karina, sini sayang. Iya, Bu. Sini sayang. Gimana? Karina sudah baik kan? Alhamdulillah, Ustadz. Jadi begini, Bu. Karin, saya bermaksud untuk menikahi Karina. Saya senang sekali Pak Ustadz.
Mohon maaf Pak Ustadz. Saya merasa saya tidak pantas menikah dengan seorang Ustadz. Ustadz pantas mendapatkan yang lebih baik daripada saya. Permisi. Karina. Pak Ustadz maaf ya. Sebenarnya saya sangat senang kalau Pak Ustadz itu menjadi menantu saya. Tidak apa-apa, Bu. Saya tidak memaksa kok, Bu. Saya akan terima semua keputusannya Karina. Kalau begitu, saya izin pulang dulu ya, Bu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kasih kamu tugas adalah kamu kirim-kirim doa buat dua anak ini. Roy, karma baik dari seseorang, saya bisa bilang, seseorang yang melakukan kesalahan 2 kali dan dia hidupnya semoga masih panjang. Bagaimana membuat ini menjadi karma yang baik, Roy? Roy bilang tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Berbakti kepada orang tua. Berbakti pada orang tua. Walaupun sudah berbohong. Dan mengakui kesalahan-kesalahan. Kenapa dia tidak merasakan kesedihan yang aku rasakan? Kenapa kamu nangis di sini sendirian? Tadi aku melihat seseorang yang udah menyakiti hati aku. Yang udah ngancurin hidup aku. Dia terlihat sangat bahagia sekali. Kenapa Allah tidak membalas semua perbuatan yang udah dia kasih ke aku? Astagfirullahaladzim. Tidak semua perbuatan baik dan buruk dibalas di dunia. Ada yang menjadi tabungan di akhirat. Kenapa cuma aku yang sedih sih? Kenapa dia nggak sedih juga? Kirim doa kepada 2 calon bayi kamu. Insya Allah, kamu akan merasa lebih tenang dan bahagia. Ini Karina, Bu. Selama ini Karina selalu menyakiti hati Ibu. Karina, jangan sampai ada kesalahan yang ketiga ya. Iya. Satu lagi, Robi. Ya. Kalau saya sebagai jembatan, kamu ingin menyampaikan apa pada putra, sulung dan bungsu kamu? 2 putra ini. Putra ya, Roy? Mungkin minta maaf atas kesalahan besar yang saya lakukan. Saya menyesal. Selamat ya. Semoga rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya. Selamat ya. Kasih Pak. Kasih Mbak. Selamat. Selamat ya. Alhamdulillah. Akhirnya kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari, Nak. Ustadz Fajri, titip anak saya ya. Iya, Bu. Saya akan menjaga Karina dengan baik. Alhamdulillah. Makasih ya Ustadz. Sama-sama, Bu. Ayo udah bangun. Yuk. Nah, itu bunda kita. Ya. Assalamualaikum Bunda. Bidadari kita udah bangun, udah kangen nih. Aduh, makin hari makin cantik ya.
Siapa dulu dong? Akhirnya kebahagiaanku sempurna. Setahun aku menikah, aku dikaruniai seorang anak. Dan setelah aku melahirkan, aku semakin sayang kepada ibuku.